percaya adik-adik sedang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita akan memulai ibadah prajurit muda dengan sebuah pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Biarlah adik-adik yang di rumah juga ikut bernyanyi bersama-sama. Biarlah pujian ini boleh lahir dari hati kita. Dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati hati dan pikiran kami. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kalau tadi kita boleh menyanyikan pujian yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Kalau Tuhan begitu baik dalam hidup kita, kakak yakin dan percaya adik-adik saat ini sedang bersuka cita. Kita mau nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan ada suka-suka cita disambung dengan ada nyanyian dalam hatiku. Ada suka-suka cita, sukacita di dalam hatiku. Suka-suka cita, ada suka-suka cita, sukacita di dalam hatiku, karena aku tahu kecintaannya sungguh indah bagiku.
menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan selidiki aku. Biarkan Tuhan hari ini menyelidiki hati kita masing-masing. Biarkan Tuhan yang menyingkapkan segala hal yang tidak terlihat. Biarkanlah Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan akan memberkati. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan karena kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Apa kabar adik-adik prajurit muda yang ada di rumah? Tentu semua sedang diberkati oleh Tuhan. Orang tua pun pasti sedang diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar bagian dari firman-Mu. Berkati setiap pendengaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, satu ayat dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 yang akan kita renungkan bersama saat ini. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Terpujilah Tuhan karena begitu baiknya Allah, begitu kuasanya Allah memelihara kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah janji penyertaan Allah. Janji penyertaan Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita boleh ada hingga saat ini. Ini karena penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Adik-adik masih ingat kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian? Di mana pada siang hari
Allah menuntun bangsa Israel dengan tiang awan, dan pada malam hari Allah menuntun bangsa Israel dengan tiang api, sehingga bangsa Israel boleh berjalan siang dan malam. Dapat kita baca dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Nah, hal ini juga dapat berlaku bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Berlaku bagi adik-adik sekalian, asalkan percaya akan janji Allah. Karena orang percaya adalah hamba-hamba pilihan Allah. Jadi kita dapat menuntut janji Allah itu berlaku untuk diri kita. Jadi kita tidak perlu takut dengan sesama manusia. Karena Allah berjanji akan menyertai kita. Nah, janji Allah itu salah satunya adalah memberi kekuatan. Memberi kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi semua situasi kehidupan kita. Situasi yang sedang terjadi masa-masa kini. Seperti masa pandemik ini. Ada saudara-saudara kita yang harus dirawat di rumah sakit karena virus. Kemudian adik-adik juga harus belajar dari rumah. Orang tua juga harus bekerja dari rumah. Nah, kadangkala hal-hal seperti ini membuat kita menjadi takut. Tetapi Tuhan berjanji memberi kekuatan. Jadi kita tidak boleh putus asa dengan situasi yang ada. Kita tidak boleh marah kepada Tuhan karena keadaan ini. Tetapi tugas kita adalah percaya dan yakini janji Allah, bahwa Allah menyertai kita. Yang kedua, janji penyertaan Allah adalah Allah berjanji untuk menolong adik-adik, menolong Ibu Mayor, menolong melewati masa-masa krisis, masa-masa sulit kita. Janji penyertaan Allah ini berlaku bagi kita. Seorang anak kecil atau adik-adik mungkin punya adik kecil lagi yang baru belajar berjalan. Anak kecil ini tidak dapat langsung berjalan, tetapi ia harus dituntun oleh orang tuanya, dituntun oleh kakaknya untuk dapat berjalan. Demikian juga kita manusia, kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita, dengan akal kita, tetapi kita harus berjalan dalam tuntunan kuasa Allah. Mengapa kita harus berjalan dalam tuntunan kuasa Allah? Karena Allah adalah sumber segala kekuatan. Allah adalah sumber pertolongan dan Allah adalah sumber damai sejahtera itu bagi kita. Jadi janji penyertaan Allah berlaku bagi kita semua, berlaku bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian dan menolong kita menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu saat ini. Kami percaya kami telah dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Berkatilah adik-adik prajurit muda kami. Berkatilah guru-guru sekolah minggu, guru-guru prajurit muda, dan memberkati kedua orang tua, keluarga dari adik-adik prajurit muda. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita hampir menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan adik-adik, kita tetap akan ibadah online melalui Zoom. Diharapkan semua adik-adik bisa mengikuti ibadah online minggu depan. Ya, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, mari kita ucapkan perjanjian prajurit muda bersama-sama. Salut, haleluya, perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihinya dan dengar-dengaran serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain
untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur, dan benar. Haleluya. Ya adik-adik, ibadah prajurit muda telah selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.